Halo guys, jadi balik lagi di Market Breakdown 20 Desember 2020. Jadi hari ini kita bakal mulai dulu di IHSG nih. Kalau kalian lihat dari beberapa minggu yang lalu, kita udah ngasih kalau ini kemungkinan besar bakal ngisi 6100 nih, zone-zone sini. Dan sekarang kalau kalian lihat di kiri ini, nggak ada batas, jadi kemungkinan besar dia bisa hit 6350. Buat IHSG, kita ada beberapa sektor yang menarik buat kedepannya, yaitu pertama banking, retail, coal, sama CPO. CPO itu palm oil ya, minyak. Jadi itu buat sektor-sektornya yang bagus. Kalau buat saham-saham satu-satuannya bakal kita terus update di stock recommendation. Terus kalau buat forexnya, yang buat Audi JPY kita lihat dia ada break resistance ini. Cuman kalau kalian lihat di sini masih ranging, masih belum keluar dari zone ini. Kalau dia berhasil break naik ke atas, kemungkinan besar bisa ngisi ke sini nih. 80,43. Terus buat AUD USD, ya kalau misalkan dia ternyata reject, kalau terus dia broke yang ini nih, trend ini, kemungkinan besar dia bisa ngisi zone sini dulu. Sebelum kalau dari situ dia mau decide antara lanjut naik lagi atau bisa turun lagi. Terus buat AUD USD, kalau kalian lihat nih di weekly-nya, sekarang dia lagi masuk ke range penting sini nih, karena ini cukup rame, tapi karena momentumnya masih kuat, jadi kemungkinan besar dia masih bisa naik terus sampai ke sini nih, baru ada resistance lagi. Kalau dia bisa ini terus, dia kemungkinan besar bisa naik sampai sini. Kalau dia break, mungkin ketahan di sini, mungkin enggak, tergantung dari momentumnya sama news-newsnya juga. Kalian hati-hati di zone sini aja. Kalau dia udah tembus sini, kemungkinan besar bakal sini. Buat CAD JPY, kita udah bilang juga waktu itu kalau ini break, kemungkinan besar nge-fail sini. Nah sekarang dia karena udah triangle dia broke, terus dia udah tembus, udah kena target. Sekarang kita mau adjust yang jadi baru lagi kayak gini. Nah sekarang di sini kalian masih lihat ada trend. Kalau dia broke, kemungkinan besar dia bisa ngisi di sini. Cuman kalau dia nggak broke nih, dia reject hari Senin, kemungkinan besar bisa ngehit sini lagi. Itu buat saya di JPY. Kalau misalkan ada momentum, dia bisa lanjut naik ke sini nih, 832. Itu buat saya di JPY. Terus buat CHF JPY, dia udah break waktu itu, naik ke atas, terus sekarang lagi retest di sini. Selama masih di zone sini, kemungkinan besar masih bisa naik ke atas sini terus. Cuman kalau misalkan dia break, terus ada confirmationnya, bisa ngisi zone sini lagi nih. Ini range yang lumayan gede, 100 pips, 100 pips lebih. Jadi itu buat CHF JPY. Nextnya buat Euro USD. Euro USD juga kita udah bilang waktu itu di bawah sini. Ini kemungkinan besar bisa naik terus. Dia udah turun waktu itu bikin double bottom, sekarang lagi momentum naik. Dia udah hit target kita yang pertama, terus dia naik lagi. Kemungkinan ada slow down dikit karena ini udah kencang banget kan. Kalau udah naik ke sini, kemungkinan besar bisa ngehit 124 sini. Selama US ekonomiknya masih gini-gini aja, kemungkinan besar Euro USD bakal naik terus. Buat Euro JPY juga udah sesuai target kita, dia broke sini, hit ke target. Nah dari sini kita mau lihat lagi, karena ini sekarang dia jadi zone rejection yang kuat banget nih. Kalau dia reject, kemungkinan ke sini lagi. Cuman kalau dia nggak reject, kemungkinan besar bisa naik ke sini. Jadi ini yang harus kalian consider. Kalau dia misalkan Senin atau ya Senin gitu ngebuat bearish candle gede, terus Selasanya bearish lagi, bisa nge-break bawah sini, kemungkinan besar bakal nge-fill zone sini nih. Buat Euro GBP juga kita, kalau the break ini kita bilang bakal naik, cuman dia naiknya nggak sampai ke atas sini, dia
ke slow karena ada news Brexit waktu itu. Terus sekarang dia lagi di bawah sini lagi. Kalau misalkan di sini ada bullish candle, terus ada candle bagus lagi, sama euro-nya menguat atau GBP melemah, kemungkinan besar bakal ngisi sini. Unless dia break bawah sini, kalau break bawah sini bakal jadi downtrend lagi, kemungkinan ngehit zone sini lagi. Buat GBP JPY juga sekarang dia lagi di range triangle gini nih. Nah, terus di sini ada zone yang lumayan kuat. Jadi kalau misalkan ini melemah, dia bisa kena zone sini nih. Ini bakal naik. Buat kayak yang kata tadi kan saya bilang Euro GBP bakal naik, GBP USD, GBP JPY-nya bakal turun. Tapi kalau ini break nih, minggu depan break, kemungkinan besar ini bisa ngisi zone sini. Jadi ini zone yang harus kalian ingat sini. Buat GBP USD juga ini masih di uptrend. Sekarang dia lagi ada di resistance ini nih. Kalau dia close di bawah sini kemungkinan bisa turun, cuman kalau dia Senin atau Selasa lanjut naik, bisa naik terus sampai ke sini. Cuman kalau misalkan dia reject, dia bisa turun ke bawah lagi. Ini jadi tren terbarunya kayak gini. Nah, buat NZD USD sekarang dia udah masuk range atas. Ini zone yang atas ini, jadi kemungkinan besar bakal naik ke atas. Paling ntar dia ada pullback dulu sebelum lanjut naik. Nah sini baru lanjut naik lagi, kemungkinan bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia break, kemungkinan besar bisa turun. Paling dia kayak ngebentuk break and retest lagi. Nah itu yang harus kalian consider. Buat USD JPY, kalau kalian lihat dia buat triangle waktu itu, terus dia breaknya bukan break ke atas tapi break ke bawah, kemungkinan dia bakal ngisi zone sini nih 102314. Sebelum dari sini dia decide lagi mau naik atau turun. Ini lagi bearish momentum banget, jadi jangan naruh posisi long buat USD JPY kalau masih kayak gini. Nextnya XAU USD pas sesuai target kita nih 1760-an waktu itu. Ada channel juga kena naik, sekarang dia udah masuk ke zone sini lagi nih, di atas zone sini. Jadi kemungkinan besar either dia bakal turun ke sini dulu buat lanjut naik, atau dia bisa lanjut naik ke sini langsung. Soalnya ini lagi bullish banget. Jadi ini kan dia udah break nih, break yang zone sini nih. Berarti dia udah buat higher high lagi. Kalau dia mau buat higher low dulu bisa. Selama ini belum di break, berarti kemungkinan besar masih bisa naik lanjut terus ke sini nih. Nextnya buat US oil kita juga udah bilang waktu itu pas banget sesuai ini retest terus lanjut naik. Habis itu sekarang dia udah hit target kita, cuma kita bisa update. Sekarang ada resist di sini nih 49. Nah dari situ kalau misalkan dia reject atau apa, baru kita bisa lihat lagi. Kalau dia break kencang, bisa ngisi zone sini 5375 atau 76 lah. Itu harus kalian consider di sini. Sama kalian harus lihat kayak misalkan news corona bagus terus, berarti orang-orang mulai berani lagi keluar-keluar, konsumsi bahan bakar bakal naik terus, gitu-gitu sih. Terus buat Bitcoin ini udah tinggi banget, all time high. Ini newsnya gara-gara banyak trader yang udah mulai coba-coba beli-belian, makanya market capnya melonjak tinggi banget. Cuman kalau udah kayak gini, kita bakal nunggu dulu wait and see kalau ini bakal reject buat balik ke bawah sini lagi nih, atau bakal lanjut naik. Soalnya ini gerakannya terlalu ini nih, kayak gini nih sama nih, dia terlalu naik kenceng. Habis itu kalau ada
sekali dibanting bisa banting banget. Ini kan kayak gini waktu itu dia naik sampai 1500%. Cuman setelah nyampe atas, kalau kalian lihat dia terus newsnya mulai pada keluar, ini dibanting sampai 80% nih. 83,5%. Coba ya kalau kalian bayangin kalau kalian udah masuk ke FOMO di sini terus ternyata dibanding 83,5%, bisa nyampe sini lagi. Itu kenapa kalian harus lihat ininya juga, psikologi pasar. Jangan beli pas harganya tinggi. Nah itu buat Bitcoin. Kalau kalian lihat buat Bitcoin dominance-nya, dia lagi di triangle juga. Bitcoin dominance ini maksudnya dari market cap seluruh kripto, berapa banyak Bitcoin yang dibeli. Nah jadi 66% ini udah gede banget. Cuma waktu pas lowest-nya itu dia hampir 35%. Jadi altcoin kayak Ripple segala macam juga ikut naik. Di sini sih enggak nih. Jadi ini bisa dibilang rada fishy karena kalau waktu itu bulerannya pembagiannya adil, kalau sekarang ini tuh cuma di Bitcoin doang yang naiknya gila-gilaan. Nah terus buat saham banking kita bisa lihat di contoh BBCA waktu itu juga kalau udah break ini bakal jadi breakout hit 35 ribuan nih, pas kena. Terus sekarang dari sini kita bakal mau lihat lagi, ini udah akhir tahun juga, jadi kemungkinan besar ada beberapa orang yang cash out pas di tahun baru, pas di awal tahun juga kemungkinan besar ada yang cash in. Nah itu kalian harus consider psikologinya. Buat ASI yang Astra ini udah breakout 6000, kemungkinan besar bakal hit 6500 dalam seminggu atau 2 minggu. Kemungkinan besar bisa ke fill unless dia ada konsolidasi dulu sebelum lanjut naik. Terus berikutnya kayak KF nih. KF waktu itu ada news vaksinan, dia di pump, sekarang lagi turun. Nah kalian harus nunggu lagi news ya, kayak misalkan ada good news buat vaksin, kemungkinan besar bisa lanjut. Cuman kalau stagnan doang, kan nih value yang KF nih berarti turun nih, nggak begitu bagus value-nya, makanya harganya turun. Kalau value-nya bagus, pas news naik dia bakal lanjut naik. Cuman karena value-nya biasa-biasa aja, jadi kemungkinan besar dia bakal konsol dulu, nunggu news antara buat ngebanting atau buat naikin. Terus buat PTBA juga waktu itu udah sesuai target. Unilever nih lagi karena blue chip pakai konsol terus, jadi rada lama. Sekarang zone kayak gini, kemungkinan ini besar ini bisa naik, apalagi kalau misalkan dibantu ntar ada news bagus, ini bisa dibantu banget. Yang penting kalian pembagian portofolionya aja yang rapih, jangan berantakan. Kalau buat saham-saham, kalau buat kripto kalian harus ngikutin news-newsnya soalnya banyak, tapi jangan ngikutin semua news karena banyak news yang fake itu cuma buat ini. Yang penting pergerakan pergerakan uang dari satu tempat ke tempat lain itu penting banget di kripto. Jadi kalian bisa lihat transaksi apa aja yang bakal kejadian, kalian harus liatin itu. Sama XAU kemungkinan besar bakal naik terus. Sama yang tadi dibilang di awal, ada sektor-sektor banking, terus retail, coal sama CPO itu bisa jadi next target kita buat di stock recommendation. Jadi segitu aja buat market breakdown hari ini. Thank you.